Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat pagi jemaat Metodis Muan. Mari kita puji Tuhan kita bagi menjadi kita tepuk tangan bersama. Langkah kami tertuju berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Berkuasa untuk selamanya. Bersama-sama agungkan namamu, membebas dalam belenggu. Hanya Yesus kau satu kami datang untuk menyembahmu. Sama-sama kita nyanyikan. Segala ikatan telah terbuka, dan setiap dosa telah kau hancurkan, karena hanya kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Oh Yesus, kau berkuasa untuk selamanya. Agungkan namamu, segala belenggu. Hanya Yesus kau satu alasan kami datang untuk menyembahmu. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Mari sama-sama. Oh Yesus, oh Yesus, kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, Yesus, kau berkuasa untuk selamanya. Sekali lagi. Oh Yesus, kau berkuasa
Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari jemaat mulai sama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Daja Ping An, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita memperingati Hari Ibu. 今天我们庆祝母亲节。
Semua kaum ibu, selamat Hari Ibu. 母亲节快乐. Mari kita mau merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami mau bersyukur pada hari ini kembali kami boleh diam di bawah kaki salib Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati kami, agar kami boleh sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpinlah kami, biarlah kami sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, bersandar kepada pimpinan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami berserah. Amin. Saya akan bacakan dari Kisah Rasul 16 ayat 1 sampai 3. 使徒行传第16章第1节到第3节。Paulus datang ke Derbe dan Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi yang telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Dalam ibadah hari ini kita memperingati Hari Ibu Internasional. Peringatan Hari Ibu bertujuan untuk menghargai pengabdian dan pengorbanan kaum ibu atau kaum wanita yang membawa perubahan dan dampak positif bagi anak-anak dan dunia. Di dalam Alkitab juga ada banyak wanita yang memiliki peran-peran yang luar biasa penting bagi kelangsungan hidup manusia. Bukan saja sebagai sosok yang melahirkan, tetapi juga berperan penting dalam perkembangan spiritual manusia. Pada saat ini kita akan bersama-sama belajar melalui kehidupan dari seorang nenek dan seorang ibu, yaitu Lois dan Eunike ya. Siapakah Lois dan Eunike ini? Tadi firman Tuhan saya sudah bacakan. Lois adalah ibu dari si Eunike dan Eunike adalah ibu dari Timotius yang tinggal di Listra atau Derbe, yang bertobat karena pelayanan Paulus. Eunike memiliki suami orang Yunani. Nama Lois dan Eunike tidak dapat dipisahkan. Hal ini bukan karena semata-mata mereka adalah ibu dan anak, tetapi juga karena iman yang tulus tentang kitab suci dan mengajarkan firman Tuhan kepada Timotius. Sehingga dari kecil Timotius telah mengenal kitab suci. Selain itu, mereka pun memiliki prinsip yang sama di dalam mendidik dan membesarkan Timotius. Apa yang dilakukan oleh Lois dan Eunike ini? Mereka telah mendidik, mengajar Timotius mengenal kitab suci dari sejak masa kanak-kanaknya. Itu sebabnya pengaruh pertama yang dialami oleh Timotius adalah pengaruh asuhan orang tuanya
yang terutama ibu dan neneknya. Ya, kita tahu hal itu juga yang telah dinyatakan oleh Paulus. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ya, di 2 Timotius 3 ayat 15. Wahai ibu-ibu, kita belajar dari Lois dan Eunike ini. Ajarkanlah kitab suci, firman Tuhan ini kepada anak-anakmu sejak mereka kecil. Itu penting sekali. 母亲们，我们教导我们的孩子们，从他们小时候。Lois dan Eunike telah menjadi teladan iman bagi Timotius. Melalui kehidupan mereka sehari-hari, di balik semuanya itu, kita melihat kemahakuasaan Tuhan. Kita melihat Tuhan menciptakan wanita, mempunyai kelembutan hati, kesabaran, dan memiliki satu kekuatan yang sangat besar dalam dirinya. Sudahkah ibu-ibu memberikan teladan kerohanian yang baik bagi anak-anak saudara? Mengenalkan Tuhan kepada anak-anak membutuhkan konsistensi dan ketekunan dari orang tua melalui pengajaran dan teladan iman dari orang tua atau keluarga. Saya percaya semua orang tua pasti mau jadi teladan bagi anak-anaknya. 我相信每个做母亲们要做好的榜样给他们的孩子们看。Ya, kesuksesan seseorang seringkali dipandang orang lain sebagai buah dari keberhasilan didikan orang tuanya. Betul? Bakat diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Ya, jika kita sukses, orang tua kita pun turut dipuji oleh orang lain. Bahkan kakek neneknya pun ikut dipuji. Sebaliknya apabila kita berbuat sesuatu yang tidak baik, maka orang tua kita pun dinilai orang tidak baik mengajar anak-anaknya. Saudara-saudariku, sebelumnya bahkan nama keluarga kita pun turut tercemar jika kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Betapa seringnya kalau kita melihat seorang anak yang suka cakap kotor, seorang anak yang bandel, yang melawan orang tua, akan dinilai orang, ini orang tuanya gimana ya ngajar dia? Pasti orang tuanya yang kena. Anak siapa ya ini ya, kok bandel kali? Komentar seperti itu sering kita dengar. Dan itu tidaklah heran. Anak kecil bagaikan kertas putih yang isinya akan tergantung dari apa yang dituliskan oleh ayah dan ibunya. Dan bahkan kakek dan neneknya di dalamnya. Mereka mesti kita ajar dengan baik dari sejak mereka kecil. Sesuai dengan firman Tuhan. Ya, meski anak-anak akan memiliki sifat-sifat tersendiri.
Namun bagaimana orang tua mendidik anak akan sangat menentukan seperti apa mereka kelak pada saat mereka menginjak dewasa. Betul. Kita melihat banyak realita di masyarakat kita. Bukan hanya ada pengajaran dan didikan, tetapi orang tua harus sanggup menjadi teladan bagi anak-anaknya. Sadar atau tidak, anak akan mencontoh perilaku orang tuanya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian orang berpikir bahwa mereka bisa memerintahkan anaknya rajin berdoa, rajin ke sekolah minggu, hanya sebatas bibirnya saja. Hanya mulutnya aja yang menyuruh, mengatakan kepada anaknya. Sementara mereka tidak memberikan contoh yang sama, mereka mengira bahwa mereka bisa memerintah anak saja tanpa harus menunjukkan contoh teladan dari perilaku mereka sendiri secara langsung. Mereka tidak sadar bahwa apabila ini yang terjadi, anak pun berpotensi untuk menganggap serius. Tidak serius mama papaku menyuruh saya, karena mereka tidak melakukan. Mereka saja tidak bergereja. Mereka aja sering cakap kotor. Ya, saya ikut aja. Ya, bahkan bisa-bisa berpandangan sinis anak terhadap orang tua. Karena apa yang diajarkan orang tuanya. Ketika sebagian orang tua terlihat rajin beribadah, tapi kehidupannya tidak mencerminkan ajaran Tuhan, anak akan menganggap bahwa semua itu hanyalah rutinitas yang tidak membawa manfaat apapun. Tidak jarang hal demikian membawa dampak negatif dalam diri anak-anak. Bayangkan, jika orang tua hanya pandai khotbahin anaknya tentang iman, tetapi mereka tidak memperlihatkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Anaknya lihat, kok orang tuanya sering ketakutan, kok orang tuanya sering khawatir yang berlebihan, kok orang tuanya sering bertengkar, sering cakap kotor, sering bohong, dan hidup tamak. Tidakkah itu akan berpengaruh buruk bagi perkembangan jiwa anaknya. Anak dari orang tua yang giat melayani Tuhan sekalipun tidak menjamin anak-anaknya tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Jika orang tuanya tidak memberi teladan yang benar dalam kehidupan mereka sehari-hari, yang dapat dijadikan teladan. Betul. Ya, kita mau melihat apa dampak dari pengasuhan dan didikan Lois dan Eunike ini. Timotius dikenal sebagai anak rohaninya Paulus. Di usia muda, Timotius sudah sanggup tampil di depan. Sudah bisa memimpin, berkhotbah, mengikuti Paulus. Menjadi teman sekerja Paulus dalam melayani Tuhan. Timotius dapat menjadi pemimpin, pekabar Injil karena didikan yang diterimanya dari orang tuanya. Paulus bukanlah yang mengawali pendidikan Timotius, tapi keluarganya. Paulus menuai apa yang ditabur oleh keluarga Timotius. Ya, apa yang dilakukan oleh Lois dan Eunike memiliki dampak yang luar biasa.
Kita juga mau anak-anak kita juga punya dampak yang luar biasa dari pengajaran kita. Mari sejak mereka kecil, kita ajarkan firman Tuhan kepada mereka. Dan kita juga jadi teladan iman bagi anak-anak kita. Kita tidak mengharapkan anak-anak kita berjalan di jalan yang tidak benar. Kita tidak mengharapkan anak-anak kita kelak jadi orang-orang yang tidak berguna. Saudara-saudariku, semua kaum ibu, Timotius menjadi orang Kristen dan anak rohaninya Paulus. Kita lihat, Paulus menyebutnya sebagai satu-satunya orang yang sehati sepikir dan tidak mencari kepentingannya sendiri, melainkan kepentingan Kristus. Itu Timotius. Timotius ikut dalam pelayanan misi Paulus. Ia masih muda belia. Dia bisa meninggalkan Listra untuk menggantikan teman sekerja Paulus yang lama, yaitu Yohanes Markus. Timotius sangat dihormati oleh saudara-saudara orang Kristen, baik di Listra maupun di Ikonium. Berarti dia hebat. Masih muda sudah sangat dihormati orang. Berarti hidupnya benar, dicontoh oleh orang. Dan sangat dikagumi. Karena apa yang sudah diajarkan orang tuanya bisa berdampak positif bagi hidupnya. Kita lihat, inilah dampak pengajaran dan kesaksian Lois dan Eunike kepada Timotius yang akhirnya membawa berkat besar dan membawa kemuliaan nama Tuhan. Hari ini kita memperingati Hari Ibu. Saya ingat lagu Sesang Ceyu Mama Hao. Di dunia ini ibu yang terbaik. Saya mengenang, saya merindukan dan ingat kasih sayang ibu yang tidak terhingga. Dan banyak lagu-lagu mama yang bisa membuat kita untuk mengenang kebaikan ibu kita, mama kita yang tercinta. Seperti lagu Sekuntum Bunga Anyer di Dada, teringat akan mama. Saya ingat juga lagu kecil kita. Saya tahu kita semua pasti bisa menyanyikan lagu anak-anak. Kasih ibu kepada beta, iya kan? Ya, tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi, tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari dunia. Salah satu lagu nyanyian yang biasa kita nyanyikan dengan hati yang penuh haru untuk menggambarkan betapa besarnya kasih ibu kepada kita. Ibu mengasihi kita seperti matahari yang terus memancarkan sinarnya tanpa mengenal lelah, tanpa mengharapkan balasan. Kita semua mempunyai hutang budi yang tak terhitung harganya. Dan kita tak pernah dapat membalas kasih ibu yang besar kepada kita. Ibu tak pernah menghitung berapa banyak yang kita berikan kepadanya. Dan ibu kita juga tidak pernah menghitung berapa banyak yang telah dia berikan kepada kita. Harta, waktu, perhatian, pengorbanan, tenaga, bahkan perlu nyawanya. Ibu, mama pasti berikan untuk kita. Segalanya diberikan kepada anak-anaknya dengan ikhlas, dengan tulus. Yang penting putra-putrinya sehat, selamat dan bahagia.
Bila segala yang kita miliki kita serahkan pun tidak bisa membalas dengan pengorbanan mama kepada kita semua. Sebetulnya banyak hal yang kita lakukan untuk menyatakan betapa luhurnya seorang ibu itu di hati kita. Misalnya ungkapan-ungkapan kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Kasih ibu tanpa batas, sedang kasih anak kepada ibunya sangat terbatas. Seorang ibu dapat merawat 5 sampai 11 anak-anaknya, tetapi 5 sampai 11 anak-anaknya belum tentu bisa merawat seorang ibunya. Kita menyebut pusat pemerintahan adalah ibu kota, nggak ada bapak kota. Ya, bukan bapak kota kan, tapi ibu kota. Jari kita ada 5, yang paling besar kita sebut ibu jari. Ya kan, nggak ada bapak jari. Ya, orang-orang besar, orang-orang yang sukses di sepanjang zaman, pasti orang-orang yang sangat menghormati ibunya. Di balik sukses seorang suami, pasti ada istri yang hebat. Ungkapan-ungkapan tersebut untuk menyatakan betapa pentingnya peranan seorang ibu bagi kita semua. Sekarang marilah kita merenungkan kasih dan pengorbanan ibu kepada kita. Saat ibu melahirkan kita adalah saat yang paling kritis. Bisa jadi nyawa taruhannya. Dan bila keadaan sangat darurat, ibu harus memilih salah satu saja yang selamat. Ibu akan memilih bayinya yang harus selamat. Ibu akan rela mengorbankan dirinya asal bayinya selamat. Ibu akan sangat bahagia, lupa akan sakitnya saat mendengar tangisan anaknya yang baru lahir dan dinyatakan sehat. Ibu merawat kita, ibu mendidik kita, mengasuh kita hingga kita dewasa. Ibu sangat bahagia bila kita berhasil. Bila kita gagal, ibu sedih, tetapi terus membesarkan hati kita untuk bangkit kembali mencapai cita-cita. Pada saat kita ujian atau menghadapi hal-hal yang berat, ibu akan berpuasa setiap malam untuk anak-anaknya, dia berdoa. Semua anak-anaknya sudah tidur, di malam yang sepi, ibu berlutut, berdoa untuk anak-anaknya. Saat anaknya sakit, semalam-malaman ibu tidak bisa tidur, menunggui anaknya. Dan dalam batin ibu akan berdoa, kalau boleh, biarlah saya yang sakit, asalkan anakku sehat. Serunya kepada Tuhan. Ibu adalah pembentuk pribadi kita. Kita menjadi sabar, rajin, jujur, tekun, ulet, takut akan Tuhan, sangat dipengaruhi oleh teladan ibu kita. Ibu mengajar kita bukan semata-mata lewat kata-kata, tetapi lewat teladan hidupnya. Dalam keluarga sederhana, ibu akan bekerja keras. Dan bila ada kekurangan makan, ibu akan mengalah demi anak-anaknya. Ketika anaknya menawari untuk makan, ibu akan menjawab, silakan makan,
"Nak, ibu sudah makan tadi." Jawabnya, kebohongan yang suci. Saudara, ibu itu halus tetapi berhati baja. Dan dalam situasi kritis, seorang ibu akan lebih hebat dari seorang ayah. Seorang ibu yang suaminya dipanggil Tuhan, dia akan sanggup menjadi single parents puluhan tahun lamanya, membesarkan anak-anaknya. Ia akan bekerja keras. Anda tentu sudah berkali-kali melihat ada ibu yang menggendong anaknya. Ketika kita lihat tangan kanannya membawa bawaan yang berat dan tangan kirinya menggandeng anak. Dengan tangannya berjalan di jalanan yang berdebu. Dalam terik matahari. Ibunya tidak takut jadi jelek. Sungguh banyak ibu yang harus menanggung beban berat dalam hidupnya. Dan yang paling berat adalah apabila anggota keluarganya, anaknya atau suaminya tidak benar jalan hidupnya. Seorang ibu akan menjadi pendoa sepanjang hidupnya demi bertobatnya seorang suami atau anaknya. Ada satu cerita nyata. Suaminya punya Will, ya, wanita idaman lain. Dia tinggalkan istrinya dan anak-anaknya. Hati istrinya hancur, hati istrinya sakit sekali. Tetapi istrinya tidak marah. Dia terus berdoa untuk suaminya agar kembali ke jalan yang benar. Pada satu hari suaminya terjadi kecelakaan. Sehingga dia masuk ke ICU dan dinyatakan lumpuh seumur hidup. Apa yang terjadi? Wanita idaman lainnya kembalikan dia kepada istri pertamanya. Aku tak mau lagi, dia gak bisa cari uang lagi. Kembalikan ke istrinya. Saudara, istrinya memaafkannya. Sejak suaminya sakit, suaminya sudah kembali ke jalan yang benar. Kita meyakini doa seorang ibu itu sangat dahsyat. Membicarakan ibu rasanya tidak pernah habis. Ibu kita memang luar biasa. Di hari ibu ini, biarlah kita meruangkan waktu mengasihi ibu kita jika mereka masih hidup. Kalau kita tidak bersama-sama tinggal dengan ibu kita. Jika kita mengenang kebaikan ibu kita, kita bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan. Ibu kita bahagia bila kita bahagia. Bila orang tua kita sudah dipanggil oleh Tuhan, marilah kita mengenang segala kebaikannya. Kita mengenang teladan imannya, teladan hidupnya untuk kita. Dan kita lakukan perintah-perintahnya. Pasti hati ibu kita akan senang. Dan namanya tetap kita kenang. Akhirnya saya mengucapkan selamat hari ibu. Mu Qing Jie Kuai Le. Semoga apa yang dilakukan kita semua membuat hati ibu kita senang. Orang tua kita dan keluarga kita pasti bahagia. Orang tua telah mengerjakan peran dan tanggung jawab kepada keluarga. Mereka layak mendapat hormat dan pujian dari kita. Mu Qing Jie Kuai Le. Semoga Tuhan menolong
dan memberi kekuatan kepada semua kaum wanita, istri dan ibu untuk menjalankan panggilannya. Menjadi contoh ya, seperti Timotius. Kita melihat peran dari ibu dan neneknya sangat penting bagi hidup Timotius. Dan kita mau yang sekarang jadi ibu juga tinggalkan warisan iman untuk anak-anakmu. Demikian kita semua menjadi teladan yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mau bersyukur. Firman Tuhan pada hari ini boleh menumbuhkan iman semua kaum ibu, semua orang tua, untuk boleh mendidik anak-anaknya sejak anak-anaknya kecil. Dan tidak merupakan faktor yang teramat penting, yang tidak boleh diabaikan atau ditunda-tunda, yaitu mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak sejak anak-anaknya masih kecil. Tuhan tolong juga para orang tua juga boleh menjadi teladan hidup lewat cara sikap dan gaya hidup orang tua. Anak-anak akan selalu memperhatikan hidup orang tua tanpa kami sadari. Dan contoh perilaku yang baik, hidup yang kudus, penuh kasih akan membuat anak-anak semua mengenal pribadi Tuhan sejak mereka masih kecil. Tuhan tolong, kami sungguh membutuhkan campur tangan Tuhan menjadi orang tua yang baik, meninggalkan warisan iman kepada anak-anak kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua kaum ibu yang ada di GMI Mu'en dan di mana saja. Tuhan memberkati semua kaum ibu dengan kesehatan yang baik. Tuhan memberkati semua kaum ibu memiliki hikmat dan bijaksana mendidik anak-anaknya, mempunyai masa depan yang baik. Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami juga mengenang ibu kami yang sudah bersama dengan Tuhan di surga. Biarlah semua kebaikan-kebaikannya boleh kami kenang dalam hidup kami. Kami tidak melupakan ibu yang sudah membesarkan kami. Kami berserah kepadamu Tuhan. Engkaulah yang campur tangan. Engkaulah yang sudah memberi tempat yang indah kepada semua ibu kami bersama dengan Bapa di surga. Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. 我们一起起立，我们来念主祷文，然后我们领受神的祝福。Mari kita doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。我们来领受神的祝福。愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵保惠师的交通与感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。阿门。Kasih karunia dari Allah serta putranya Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kalian semua pada saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Hello， 大家好。许多年以后，让我自己改编成福建版，歌名《感谢妈妈》，希望大家会喜欢。
在这里，我祝全世界的母亲身体健康，白头到老。谢谢妈妈。时间过了真紧，一年过一年。想着细汉迄当时，袂晓放袂记。是谁将细汉这陪咱到大，也敢问看咱一步一步行。伊就是咱这一生中最爱的妈妈。无论你多痛苦，不捌口出声；无论你偌歹命，不捌讲予人听。只有受放心来自己知影，流目屎也袂晓流予咱看。这就是爸母为咱的心声。所以咱一世人爱友好爸母，唔通放因拖磨。你敢知影咱欠爸母的情，这是人海袂散。亲像大海的水永远流袂干，你敢知影？所以我唱一首歌来感谢妈妈。谢谢妈妈。要珍惜，要趁现在还有的时候，我们要孝顺父母。不要等没有的时候我们才后悔，那已经晚了。无论你偌痛苦，不捌口出声，无论你偌歹命，不捌讲予人听。只有受放心来自己知影，流目屎也袂晓流予咱看。这就是爸母为咱的心声。咱一世人爱友好爸母，唔通放因拖磨。你敢知影咱欠爸母的情，这是人海袂散。亲像大海的水永远流袂干，你敢知影？所以我唱一首歌来感谢妈妈。所以咱一世人爱友好爸母，唔通放因拖磨。你敢知影咱欠爸母的情，这是人海袂散。亲像大海的水永远流袂干，你敢知影？所以我唱一首歌来感谢妈妈。唔通等无的时阵再来后悔，那已经晚啦。等着搁有的时阵，咱爱好好来友好啊。